Senang bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika satu kali saya berdoa, Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk melihat kota dan bangsa kita, Indonesia. Jadi pada waktu kami sedang berkumpul bersama-sama dengan para pendoa, para full-timers, dan Tuhan ingatkan, Tuhan katakan begini, tidakkah kamu bersyukur untuk kota dan bangsamu? Ya, kita sudah melewati masa-masa sebelum pemilu dan sampai pemilu dan juga sampai selesainya sudah sampai sidang MK itu selesai dan sampai penetapan, kan kita sudah melewati itu semua. Tuhan katakan, tidakkah kamu mengucap syukur untuk hal itu? Saya bilang, Tuhan, wah terima kasih ya buat anugerah. Tapi Tuhan bilang, apakah cuma sekedar itu saja? Ya. Saya bilang, ya maksudnya gimana Tuhan? Ya. Terus Tuhan ingatkan, saudara, kamu tahu nggak bahwa keadaan seperti ini itu bukan sekedar terjadinya begitu saja, saudara. Tetapi karena ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan, ada banyak hal-hal yang diusahakan supaya semua terjadi. Ya. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu bisa ada sampai dengan saat ini, sampai seperti kita rasakan. Ya. Satu keadaan yang damai, yang tentram, yang sejahtera, yang tenang, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, saudara. Seringkali kamu mendoakan atau berdoa hanya untuk kesejahteraanmu dan untuk ketenanganmu, untuk ketentramanmu sendiri. Ya. Untuk keluargamu, untuk perusahaanmu, pekerjaanmu, mungkin yang sekolahmu, gereja, pelayananmu, ya untuk semuanya, semua. Tapi yang aku maksudkan bukan seperti itu, saudara. Nah tiba-tiba Tuhan kasih satu ayat. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, Tuhan gambarkan hal ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, Tuhan ingatkan, kamu tahu enggak? Ya, yang harus kamu doakan itu bukanlah kesejahteraanmu, kata Tuhan. Ya. Untuk bisa mendapatkan kesejahteraanmu itu hanya hal yang dengan sendirinya akan mengikuti. Kalau kamu lakukan dua hal ini, saudara. Dikatakan, kalau kamu mengusahakan kesejahteraan kota dan kalau kamu berdoa untuk kota itu. Dengan sendirinya maka kota yang sejahtera itu akan membuat kamu juga mengalami sejahtera. Ya. Nah itu sebabnya hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya, saudara, untuk menyampaikan tentang kunci agar kita dapat hidup sejahtera, tenang dan tentram. Ya. Ada satu kunci, saudara, supaya kita bisa hidup dengan sejahtera, tenang dan tentram. Ya. Nah Tuhan ingatkan, jangan terfokus untuk mengusahakan dan berdoa hanya untuk kesejahteraan kita. Ya. Jangan terfokus hanya mengusahakan dan berdoa untuk kesejahteraan kita. Ya. Nah kenapa? Karena andai kata ya, kita sekarang ini katakanlah ya, sejahtera, kita punya usaha, pekerjaan, ya, kita punya pelayanan, punya gereja, saudara. Kalau kota itu tidak diusahakan kesejahteraannya dan tidak didoakan, maka kita tidak akan bisa hidup sejahtera di dalamnya. Ya. Kita sudah mengalami, saudara, pada waktu yang lalu, ya, betapa kita sempat ketar-ketir juga, ya, apa yang akan terjadi. Ya, kita boleh punya usaha, kita boleh punya, ya apa saja lah saudara boleh sebutkan ya, pelayanan atau mungkin apa saja, mau termasuk harta benda. Tapi kalau situasi kondisi seperti yang lalu-lalu kita cukup ketar-ketir, saudara. Ya. Kita ini nggak bisa hidup tenang, nggak bisa hidup tentram, saudara. Nggak bisa hidup sejahtera. Dan Tuhan katakan, bagi saya, ini satu hal yang selama ini mungkin saya tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu fokuskan, saudara. Ya. Kita fokus kepada ya yang namanya ya diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan sekarang jangan fokus mengusahakan dan berdoanya untuk kesejahteraan kita. Tapi apa yang kita harus lakukan, yang pertama adalah mengusahakan kesejahteraan kota, saudara. Boleh ucapkan sama-sama, mengusahakan kesejahteraan kota.
Tuhan ingatkan kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk mensejahterakan kota kita. Ya. Saudara, ayat yang tadi kita baca itu disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Dan dalam keadaan orang-orang dalam pembuangan yang ditawan itu, tentunya itu satu kondisi yang tidak enak. Ya. Satu kondisi dalam pembuangan yang menyedihkan, yang mungkin tertekan, yang rasanya. Tapi justru dalam kondisi yang seperti itu, saudara, Tuhan katakan kamu nggak boleh begitu-begitu aja, nggak boleh menyesali, nggak boleh sepertinya kayaknya meratap, merenungkan nasibmu yang jadi dalam pembuangan. Tapi Tuhan katakan kamu harus usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, di mana kamu aku tempatkan, saudara. Nah, dalam kaitan kita sekarang mengusahakan kesejahteraan kota itu betul-betul seperti Tuhan katakan kamu usahakan kesejahteraan kota Jakarta ini. Ya, usahakan. Saudara, saya coba mulai menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan katakan begini, dengan apa yang kamu miliki, kamu bisa membuat kota ini menjadi sejahtera. Ya. Dengan hidupmu, dengan talentamu, dengan pengetahuanmu, dengan pengalamanmu, dengan uangmu, dengan harta bendamu, dengan apa yang ada padamu. Ya. Kamu bisa, kata Tuhan. Kamu bisa. Kata-kata kamu bisa ini terngiang-ngiang dengan kuat sekali. Dan Tuhan ingatkan, saya taruh gambar 5 roti dan 2 ikan di sini, saudara. Ya, mengapa demikian? Karena saya diingatkan oleh Tuhan. Kamu ingat, pada waktu aku menyuruh murid-muridku, kata Tuhan Yesus, untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau dihitung anak-anak dan perempuan ada 15.000. Pada waktu itu aku berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dalam kondisi apa, saudara? Ini orang-orang yang sekian belas ribu orang ini, 5.000 laki-laki tambah anak-anak dan perempuan 15.000. Itu mereka habis mengikuti Yesus dan berjalan dan kelihatannya letih. Dan mereka lapar, saudara, dan mereka hari juga sudah mulai agak sore menjelang maghrib begitu. Dan murid-murid bilang ini udah menjelang maghrib, suruh pulang aja, suruh pulang. Mereka suruh makan, cari makan sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kata harus memberi mereka makan, itu mengagetkan murid-muridnya. Mengagetkan kenapa? Karena ini sepertinya Tuhan Yesus itu memberi satu perintah yang gak masuk akal, saudara. Dalam kondisi yang seperti itu, artinya hari yang sudah tidak memungkinkan, waktu yang tidak memungkinkan, jumlah orang yang begitu banyak, saudara. Dan mungkin dengan resourcesnya yang nggak ada, boleh dibilang tidak punya apa-apa, begitu ya. Bahkan mereka berkata, ini kalau kita punya uang 200 dinar pun juga nggak cukup, saudara. Lagian kalau kita ada, mau beli di mana? Ya, hari sudah seperti, wah banyak sekali alasan-alasan. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu tidak bertanya, berapa duit yang kamu butuhkan? Atau berapa banyak makanan, berapa banyak roti yang kamu butuhkan, saudara. Seolah-olah Tuhan pengen berkata, nanti aku sediakan. Tidak. Tapi Tuhan bertanya begini, apa yang ada padamu? Ada berapa banyak roti yang ada padamu, saudara? Saya menangkap ini, saudara. Ketika Tuhan memberi tugas, kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota itu, saudara. Tuhan tidak berpikir dengan apa yang tidak ada pada kita. Tapi Tuhan katakan apa yang ada pada kamu, apa yang kamu bisa lakukan. Cuman itu aja. Dan pada waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya beri makan 5.000 orang. Murid-murid cuman bilang begini, ya itu kita cuma nemu ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Sepertinya agak sedikit mengecilkan. Ya. Kita cuman, ya inilah cuman punya 5 roti 2 ikan. Ya. Tapi apa artinya seolah-olah gitu. Jangankan 15.000, 5.000 orang laki-laki aja rasanya 5 roti 2 ikan ini nggak cukup. Ya. Kalau saudara lihat gambarnya di sini ada French bread ya, yang cukup. Katakanlah bisa dibagi berapa tuh kalau misalnya rotinya seperti itu. Ikan itu bisa dibagi berapa? 30 orang, 50 orang cukup? Nggak mungkin, saudara. Dan itulah yang murid-murid sampaikan. Cuma ada 5 roti 2 ikan. Nggak cukup untuk kemana-mana, saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, give it to me. Ya. Kasih ke saya. Ya. Nah hari ini ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk mensejahterakan kota, supaya kesejahteraan itu menjadi kesejahteraan kita, saudara. Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu? What do you have? Ya. Kamu punya apa sih? Apakah kita masih bisa bilang,
Tuhan, I don't have anything. Saya nggak punya, masa sih kata Tuhan. You still have mouth to talk, to speak. Kamu masih punya banyak lagi yang lain. Dan saya percaya bahwa kita punya something yang untuk kita kasih kepada Tuhan. Artinya we offer to God. Kita cuma bilang, Tuhan, saya cuma punya ini. Gitu. Not the problem, kata Tuhan. Give it to me. Dan pada waktu Tuhan ambil 5 roti 2 ikan itu, saudara, dia berkati. Dia suruh murid-muridnya lakukan. Itu 5.000 orang laki-laki ditambah anak-anak dan wanita, 15.000 orang. Makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul, saudara. Waktu saya menangkap akan hal ini, Tuhan, oke. Ya. Saya sempat minta ampun sama Tuhan. Kadang-kadang kita fokus terus terang, saudara, bukan kepada kota kita. Ya. Jadi saya bersyukur. Sejak tadi pagi saya menangkap bahwa Tuhan mau pakai gereja ini, saudara. Saya katakan tadi pagi dan juga Pak Tim, bahwa message hari ini itu adalah fresh from the heaven. Bukan fresh from the oven, tapi fresh from the heaven. Kenapa? Karena saya dapatkan murni dan saya bagikan kepada saudara. This is the first time saya bagikan kepada saudara. Jadi belum tentu firman ini juga nanti akan saya bagikan ke tempat lain. Belum tentu. Tapi inilah tadi saya katakan, saya nggak bisa lari dari untuk membagikan firman ini, saudara. Mungkin saya mau coba cari-cari, nggak bisa. Tuhan katakan, no, aku mau berbicara secara khusus untuk gereja ini, ya, secara khusus. Saya nggak tahu apa, tapi Tuhan mau bicara khusus. Jadi Tuhan ingatkan, saudara, kita bisa lakukan sesuatu, bisa, sangat bisa. Dan Tuhan ingatkan begini, saudara, kalau kamu lihat kota ini, ya, apa yang kamu bisa buat sejahtera? Mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, mencegah perceraian, menghentikan kejahatan, meniadakan kebodohan. Ya. Kalau saudara lihat ini, saudara, ini juga saya katakan, saya tidak buat-buat, saya tidak pikir-pikir. Tuhan yang taruhkan dalam hati saya, tuliskan itu. Ya. Aku mau kamu mensejahterakan kota ini dengan cara mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, mencegah perceraian, menghentikan kejahatan, meniadakan kebodohan. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, sepertinya kan, aduh Tuhan, nggak mungkin lalu sok-sokan mau mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran. Pemerintah aja belum berhasil sampai saat ini. Ya. Tadi waktu kita doakan pemerintah, saudara, saya diingatkan. Sebenarnya ini bukan tugas pemerintah tok, ya. Tapi kita semua, saudara. Di mana kita ada di kota ini, ditempatkan di kota ini. Dan Tuhan minta, saudara, dengan apa yang ada pada kita. Artinya, saudara, kita mulai dari skop kita kecil dulu. Di mana saudara dan saya tinggal, tempat kita, itu pasti ada ini. Ada kemiskinan, ada pengangguran, ada perceraian, ada kejahatan, ada kebodohan. Gimana peran kita, saudara? Apa kontribusi kita kepada lingkungan kita sekitar? If we don't care with our environment, ya sudah. Jangan salahkan Tuhan ketika kita tidak bisa hidup sejahtera. Kita tidak bisa hidup tenang, tidak bisa hidup tentram. Kenapa? Karena masih banyak ini. Orang miskin, ya pasti dia akan berusaha untuk mendapatkan uang. Orang pengangguran pasti dia nggak ada kerjaan, dia harus hidup, saudara. Dia pasti akan lakukan segala sesuatu demi untuk dia bisa hidup. Orang-orang, maaf, saya minta maaf, saudara. Kalau terjadi perceraian di mana-mana, itu membawa generasi yang ada di bawah kita itu pasti mengalami satu situasi kondisi yang goncangan. Bukan satu generasi akan lebih baik. Kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan, kita tahu sekarang ini kejahatan semakin. Tadi Bu Leni berdoa bagaimana kita harus mengerti situasi kondisi saat ini sulit sekali, saudara. Ini kalau mau dikatakan karena salah siapa, saudara ya. Kalau ada banyak kebodohan. Saya bersyukur di tempat ini Tuhan pakai, saudara, dengan satu moto gereja ini, Touching Jakarta, Transforming Indonesia. Ya. Sejak gereja ini ada, ini satu visi yang luar biasa bagi saya. Ya. Yang jarang dimiliki oleh gereja-gereja lain. Ya. Touching Jakarta. Artinya saudara taruh hati saudara untuk Jakarta ini. Ya. Saudara bisa lihat bukan sekedar ada gereja ini. Saya percaya bahwa kalau gereja ini ada, saudara, apalagi di tempat ini atau di Jakarta, di Indonesia, pasti ada maksud dan rencananya. Kalau enggak mungkin Tuhan akan adakan.
Dan saudara sudah menangkap hati. We have to touch Jakarta. Ya. Touching Jakarta. Artinya hati saudara mulai ditaruhkan. Dan saya berdoa, firman ini ketika disampaikan, ini ada terimpartasi pada saudara. Saudara mulai lihat hati saudara. Dan mulai menaruh hati saudara untuk kota Jakarta ini. Saudara bilang, Pak, saya sendiri juga masih termasuk itu, Pak. Miskin, nganggur, lagi mulai pergumulan, kejahatan. Ya mulai rada-rada, sekarang udah mulai rada. Ya, saya sendiri masih mengalami itu. Saudara, Tuhan ingatkan. Fokus kepada Jakarta. Fokus pada kota. Tuhan ingatkan janda Sarfat, saudara. Yang cuma punya segenggam tepung. Kalau dia fokus kepada apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan anaknya. Cuma satu genggam. Waktu Elia berkata, buatkanlah roti bundar untukku terlebih dahulu, saudara. Kalau si janda ini mau ngomong, saudara, ini hamba Tuhan kebangetan dan nggak tahu diri gitu ya. Udah tahu lo mestinya kan sama jemaat itu mestinya mengerti. Tapi kenapa kamu? Karena Elia tahu bahwa janda ini mau diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara berkata, Pak, saya sendiri lagi. No, saudara. Berilah maka kamu akan diberi, kata Tuhan. Fokuslah kepada Jakarta, maka akan in returnnya kamu akan balik, akan datang kembali kepada kita. Itu sebabnya saya begitu sangat yakin, saudara. Ya, sekali lagi saya katakan ini firman yang Tuhan taruhkan secara khusus. Ya, ketika saya dapatkan akan hal ini, saya nangkap betul-betul Tuhan. Ya, saya sudah siapkan dan saya tahu Tuhan mau bagikan ke tempat ini. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup sejahtera? Pertama, usahakan kesejahteraan kota. Ya. Saudara mulai berpikir, kira-kira gimana? Ya tadi mungkin saudara nggak bisa berpikir langsung secara luas Indonesia, Jakarta. Tapi mulai dari kelompok atau lingkungan di mana saudara berada aja dulu. Ya, ketika saudara menemukan hal-hal ini, apa kontribusi saudara? Ya. Saudara butuh, tapi ada orang lain lebih butuh. Ya, berikan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara mulai melihat ada kemiskinan, apa yang saudara bisa lakukan? Ada pengangguran, apa yang saudara bisa lakukan? Ya. Ada rumah tangga yang mulai goncang, jangan saudara don't care. Tapi saudara mulai coba, apa yang saudara bisa lakukan sih? Mulai ada kejahatan, apa yang saudara? Kejahatan itu bukan hanya untuk dibasmi, saudara ya. Orang yang sudah dipenjara, tetap nggak bertobat, saudara. Tapi ketika dia dikasihi, kejahatan itu dilawan dengan kebaikan, saudara. Kejahatan akan kelepek. Ya. Tapi ketika kejahatan kita balas dengan kejahatan lagi, kita hukum, kita penjarain, kita lakukan sampai dibunuh sekalipun, sampai dihukum gantung, hukum mati. Ya orang itu tetap enggak bertobat. Banyak orang-orang yang sudah lihat itu, ya narkoba yang dihukum mati atau yang diapakan lakukan, tapi tetap aja orang ada, enggak takut sudah. Tapi ketika kita mulai melihat, kita harus menjadi garam dan terang di sekitar kita. Kita berusaha mensejahterakan. Kebodohan. Di sini saya bersyukur ada rumah belajar ya. Yang mengentaskan kebodohan juga saudara. Saya lihat luar biasa. Saya percaya memang ini firman untuk di tempat ini. Dan kalau saudara mulai dari lingkungan di mana kita berada. Tapi sekali lagi saya katakan jangan sampai ada yang ngomong bilang saya gak bisa apa-apa. No. What do you have kata Tuhan. Kamu punya apa? Ya, serahin aja sama Tuhan. Gak usah ngomong sama yang lain-lain. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku cuma punya ini. Ya gak apa-apa. Nanti Tuhan akan bawa kita. Kita akan lihat, kita akan mengalami sejahtera. Nah hal yang kedua dari ayat tadi itu. Tuhan katakan berdoa bagi kota. Tadi usahakan. Kalau usahakan harus ada actionnya saudara. Harus betul-betul mengusahakan. Tapi yang kedua ini berdoa bagi kota. Tuhan herannya gak berkata berdoa dulu bagi kota lalu usahakan. Enggak. Karena kita harus melihat sesuatu itu harus action dulu. Kalau orang dalam kondisi kritis, saudara, nggak bisa kita doakan dulu, kita harus tolong dulu. Ya. Ketika kita tolong, baru kita doakan. Ya. Nah kalau kita dalam orang kondisi kritis, terus kita doakan dulu, pasti udah lewat. Ya. Nah yang kedua Tuhan ingatkan berdoa bagi kota, saudara. Ya saya mendapatkan gambar-gambar. Kalau saudara lihat di sana, mulai dari ada anak-anak kecil, ada kelompok, saudara coba lihat ya. Kita aja kalau ngelihat gambar ini, saudara berdoa,
rasanya hati kita tuh seperti apa, saudara? Ya. Kalau saudara lihat di rumah itu anak-anak kecil mulai berdoa. Kalau saya mulai memanggil anak-anak untuk diurapi, berdoa, terus mereka sampai sungguh-sungguh hati kita. Saya percaya saudara ketika Tuhan melihat orang-orangnya, anak-anaknya berdoa sama Tuhan. Pengertian berdoa saudara bukan nyuruh-nyuruh Tuhan, tapi meminta, berteriak sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Minta lawatan Tuhan. Minta supaya Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar di kota kita, saudara. Baik kita berdoa itu secara pribadi, di keluarga, di kantor, sekolah, kelompok. Ya mungkin dengan gereja-gereja kita menjerit sama Tuhan. Ya. Minta. Saya nggak tahu ketika kita menjerit sama Tuhan itu saudara. Itu hati kita bisa melekat kepada Tuhan dan hati kita melekat. Nah tadi ketika kita melakukan apa yang mensejahterakan kota kita. Itu tanpa sadar kita melekat. Ya. Firman Tuhan katakan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Tuhan tidak berkata di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Manusia tuh begitu. Ya. I don't like you, saya nggak akan kasih harta saya. Ngapain? Oh saya nggak. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau dekat dengan orang itu, supaya hatimu ada, kamu harus kasih sesuatu. Ya, do something. Nah begitu juga dengan ketika kita mulai mengusahakan kota ini, maka hati kita mulai melekat. Waktu kita doa sama Tuhan, saudara, doa kita tuh doa yang merupakan satu jeritan. Mungkin kita cuma berkata, Tuhan lawat Indonesia atau lawat Jakarta Tuhan. Tapi jeritan kita itu saudara, wah itu satu yang menggerakkan hati Tuhan. Saya diingatkan bagaimana ketika Bartimius pengemis buta yang miskin itu saudara. Ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di mana dia berada. Dan dia sempat berteriak kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia berteriak dari hati yang terdalam saudara. Dan dia minta sama Tuhan untuk Tuhan berhenti dan melawat dia. Dan orang-orang pada waktu itu dikatakan membuat dia diam. Dan dia katakan diam. Pasti orang itu gak mau dengar kamu. Ya. Tapi apa yang terjadi dia tidak terpengaruh dengan halangan-halangan itu. Bartimius kembali berteriak lebih keras lagi dikatakan. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara, saya membayangkan si Bartimius ini berteriak dengan hati yang betul-betul sama Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ketika Yesus sedang berjalan, teriakan Bartimius itu sanggup menghentikan langkah Yesus. Saudara. Dan Yesus berhenti dan langsung Yesus bilang, panggil orang itu. Saudara. Dibawa orang itu. Dan saya percaya ketika Tuhan berkata, berdoalah untuk kota itu. Saudara bayangkan ini di tempat pembuangan saudara. Dan Tuhan bahkan bilang 70 tahun lagi dia harus mengalami seperti itu. Kondisi yang gak enak. Tapi kenapa Tuhan bilang berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan dengan doa-doa kamu akan membuat satu perubahan di dalam alam roh ini. Dalam alam roh. Dan itu akan mengakibatkan satu perubahan di dalam alam jasmani. Dalam Yakobus 5 ayat 16b saudara. Firman Tuhan katakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan bukan sekedar ada kuasanya tetapi sangat besar kuasanya. Dan Yakobus memberikan satu contoh. Dikatakan Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Tapi Elia bedanya apa dengan kita saudara? Dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dikatakan. Dan pada saat dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan maka hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan 3,5 tahun pada waktu itu di Israel. Dan dia berdoa pula dikatakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya hujan juga turun. Dia sepertinya kayaknya enak benar saudara. Dia berdoa hujan gak turun. Dia berdoa hujan turun. Dia berdoa minta api itu turun saudara. Karena dia mengerti hatinya Tuhan. Nah doa yang Tuhan maksudkan untuk kota kita ini adalah mendoakan apa yang Tuhan sebetulnya pengen kerjakan di kota itu. Jadi saudara harus menangkap kira-kira apa yang Tuhan kehendaki saudara ucapkan dalam doa itu. Saya cuma diingatkan, Tuhan selalu mengingatkan doa itu
Ya, bukan soal panjangnya, soal kata-katanya, tapi doa itu merupakan satu cetusan hati, saudara. Jadi ketika saudara berdoa nanti untuk kota dan bangsa kita, ketika saudara bilang, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan lawat. Satu orang berdoa, dua orang berdoa, apalagi kita semua berdoa, cuma bilang lawat Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Saya percaya Tuhan akan mendengar. Ketika saudara berdoa, Tuhan curahkan Pentakosta yang ketiga, Tuhan Roh Kudus-Mu, Tuhan lawat. Saudara minta, Tuhan mintakan ampun. Ampuni bangsa kami, Tuhan ampuni. Saudara, doa-doa yang seperti inilah yang menjamah Tuhan, yang menyentuh Tuhan. Dan akan mengubahkan, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan berdoalah untuk kota itu. Jadi bukan sekedar mendoakan, tapi doa yang sampai kepada Tuhan. Hati yang sampai kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat yang kedua yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk kita bisa hidup sejahtera, tenang dan tentram. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, jadi yang pertama tadi supaya kita bisa hidup sejahtera, tenang dan tentram, pertama kita harus mengusahakan kesejahteraan kota ya. Lakukan sesuatu mulai dari diri kita kepada lingkungan kita. Yang kedua, kita berdoa untuk kota itu. Ya, berdoa untuk kota itu. Nah yang ketiga, Tuhan ingin kita menaikkan permohonan doa syafaat dan bersyukur bagi semua orang, khususnya raja-raja dan pembesar, saudara. Artinya otoritas yang ada di atas kita, ini kita harus doakan. Ya. 3 hal ini, saudara ya. Kalau kita lakukan ini, wow. Ya. Mengapa kita harus menaikkan doa untuk khususnya raja-raja dan para pembesar atau orang-orang yang ada di otoritas di atas kita, saudara. Kita perlu memintakan hikmat kepada mereka. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di atas kita, yang bisa mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan menentukan arah, saudara. Kita harus doakan. Mulai dari kalau di bangsa kita itu, para pemimpin, ya kita doakan Pak Presiden kita. Ya. Doakan. Tadi didoakan bagaimana supaya kita mintakan hikmat, ya. Supaya bisa menyusun kabinet dengan baik. Ya. Itu perlu doa, saudara. Kalau kita biarkan saja, kita yakinkan diri kita seolah nanti bisa. Nggak bisa, kita harus doakan, saudara. Karena sekali salah atau sekali kurang tepat, saudara, itu nanti banyak rentetannya. Jadi kita doakan dalam mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dalam menentukan arah, doakan. Kalau di gereja kita di bawah naungan GBI Gatot Subroto, saudara. Tuhan ingatkan doakan Pak Niko, saudara. Walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan yang juga punya pergaulan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tapi kita perlu doakan. Kenapa? Karena ada banyak coba serangan-serangan. Ya. Selain kita mintakan supaya Tuhan kasih hikmat dalam setiap hal yang harus ditetapkan, diputuskan, yang membawa arah kita. Setiap tahun beliau harus berdoa, saudara, sama Tuhan. Tuhan, ini misalnya tahun 2019 sudah mau habis ini, saudara. Tahun 2020 apalagi ya Tuhan. Dia nggak akan urutin yang ini udah, yang ini udah, yang ini belum apa, yang nggak begitu, saudara. Dia akan berdoa, Tuhan ini mau dibawa kemana. Dan sekali dia tetapkan, saudara, itu harus diikutin. Kenapa? Karena ya itu memang keputusan pemimpin. Nah bayangkan kalau sampai salah. Belum lagi serangan-serangan secara alam rohnya, saudara. Beberapa kali saya melihat dengan mendampingi beliau, saudara, ada begitu banyak yang coba serangan-serangan. Kalau bicara santet udah ya. Kita udah seolah-olah itu mah udah ngerti, udah biasa. Ya kuasa-kuasa kegelapan yang mau dikirimkan, kita perlu doakan mereka. Ya. Jangan hanya cuman kelompok kecil pendoa-pendoa syafaat, tapi kita doakan. Supaya apa? Supaya tadi itu dikatakan kita bisa hidup tenang, tentram, penuh kesalehan dan dalam kehormatan. Ya. Doakan serangan-serangan, kesehatannya juga, saudara. Ya, cobaan-cobaannya. Jangan saudara pikir misalnya udah aman lah gitu ya. Saya pernah mendengar Ibu Gembala sidang kita, Ibu Hermin, saudara.
pernah berkata, walaupun anak saya, even cucu saya terus berdoa juga buat mereka. Jangan berpikir saudara bahwa mentang-mentang itu anak gembala sidang atau cucu gembala sidang sudah aman. Ya. Sudah dilindungin sama Tuhan dengan sendirinya. Tidak. Iblis akan terus bekerja. Coba saudara bayangkan Yudas ya, yang bersama-sama dengan Yesus itu. 3,5 tahun dia dengar perkataan-perkataan Yesus. Melihat perbuatan Yesus. Masih bisa dimasukin iblis. Dia bisa jual Yesus. Ngambil, mencuri. Ada cobaan yang masuk. Petrus juga demikian, saudara. Petrus juga ketika Yesus berkata, aku akan ditangkap, dianiaya, disiksa, mati, dan dibunuh, saudara. Tapi hari ketiga akan bangkit. Petrus bilang, oh itu gak bisa, gak boleh terjadi itu. Lalu Yesus berkata, nyahlah engkau iblis. Petrus bisa dimasukin iblis. Kadang engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bayangin murid-muridnya. Apakah orang-orang zaman sekarang itu iblis tidak mengikuti terus dan coba mencobai? Kita perlu doakan. Ya. Di bawah Paniko ada ketua rayon. Ya. Saudara, saya minta saudara dengan rendah hati, doakan saya juga saudara. Ya. Benar. Ada cabang-cabang yang di bawah saya, ya di bawah Pak Tim di sini juga. Ada beberapa, ini perlu doa, sangat perlu doa. Jangan saudara pikir sudah aman lah itu seolah-olah kalau kerohanian udah aman, udah tinggi. No, saudara kita perlu. Itu sebabnya Tuhan berkata lewat 1 Timotius 2 ini, kamu harus doakan para pembesar, para pemimpin, orang-orang otoritas yang ada. Di tempat ini saudara doakan Pak Tim. Ya. Pak Tim ini butuh doa. Kadang-kadang mungkin kita lupa ya udah cuman doakan, tapi doakan. Ya. Siapa yang tahu pergumulan? Kadang Pak Tim juga nggak buka sama saya pergumulannya. Dia simpan sendiri sudah. Ya. Masa mau buka sama saya nggak buka sama yang lain dia buka. Doakan. Ada banyak sekali hal-hal. Mungkin ada serangan-serangan, ada hal-hal. Kadang-kadang dalam kebingungan saya harus ambil keputusan apa. Kita doakan sudah. Perlu doa. Ya. Nah kalau misalnya di kantor, di perusahaan, doakan pemimpin-pemimpin saudara. Doakan. Dalam situasi kondisi yang tadi boleh ini doakan. Sulit seperti ini saudara. Jangan saudara, waduh ini perusahaan kita udah mulai goyah nih ya, kita caw aja deh cari tempat lain. Jangan saudara, doakan. Ya. Doakan pemimpin-pemimpin. Kalau saudara di dalam rumah tangga, siapa yang harus didoakan? Kalau yang masih lengkap, suami. Ya. Anak-anak harus doakan ayah. Istri harus doakan suami. Bukan, oh Pak, saya doakan supaya jangan pulang malam terus, jangan main judi. Bukan itu saudara. Doakan Tuhan supaya dia jangan ambil keputusan. Kenapa dia main judi, kenapa dia main ya yang segala macam yang gak benar itu. Karena dia salah ambil keputusan. Karena kita tidak mendoakan. Waktu kita doa Tuhan, doa, kami berdoa supaya dia jangan salah ambil keputusan. Jadi waktu dia lihat, oh ini gak benar, dia ngerti saudara. Dia gak sembarangan, doakan. Hari ini kalau saudara ngerti akan hal ini, udah. Nah apa yang Tuhan katakan kalau kita lakukan 3 hal ini. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ke-4. Firman Tuhan katakan begini saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara tahu ketika kita melakukan mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk kota dan berdoa untuk otoritas, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, saudara. Kita nggak usah pusing-pusing yang lain, udah bagian kita adalah mengusahakan kesejahteraan kota, doa bagi kota, dan doa bagi otoritas. Itulah yang baik dan berkenan. Kenapa? Karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Ini keinginan Allah, saudara. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya saudara kalau kita balik sedikit, maka ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak melakukan yang baik dan berkenan kepada Allah. Tidak mengusahakan kesejahteraan, tidak melakukan yang baik dan yang berkenan. Padahal itu yang Allah inginkan. Kita tidak berdoa untuk otoritas, kita tidak melakukan yang baik dan berkenan pada Allah. Padahal itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, bisa jadi orang-orang bukan diselamatkan, malah ya dia tidak akan diselamatkan. Dan orang tidak akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Enggak heran saudara, kejahatan terjadi di mana-mana. Kekacauan ya. Mau dibilang terorisme, apapun juga itu akan terjadi.
Tapi hari ini saya berdoa supaya kita lakukan 3 hal ini. Sekali lagi, mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk kota, dan berdoa untuk otoritas. Maka hasilnya adalah kita di mata Tuhan melakukan yang baik dan berkenan. Yang kedua, semua orang akan diselamatkan. Yang ketiga, semua orang akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita akan hidup sejahtera, tenang, dan tentram. Saudara punya usaha, pasti sejahtera, tenang, dan tentram. Enggak pusing, saudara. Ya. Kita punya apapun juga yang kita lakukan, enggak akan pusing. Sejahtera, tenang, dan tentram. Hari ini biarlah saudara menangkap, saya tidak akan perpanjang lagi, tapi biar saudara menangkap apa yang menjadi message Tuhan. Dan nanti Tuhan akan memperlengkapi dan menjelaskan lebih lanjut. Amin. Saya akan ajak saudara nyanyi lagu Bagi Bangsa Ini.